Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama diskusi lanjutan mata kuliah kita yaitu Statistik Penelitian Pendidikan. Minggu yang lalu kita sudah berdiskusi tentang distribusi frekuensi ya. Dari mulai apa itu distribusi frekuensi, kemudian fungsinya seperti apa, untuk apa, bagaimana cara menyusunnya, bagaimana cara menafsirkannya, termasuk bagaimana cara menggambar, ada kurvanya, ada histogram. Gitu ya. Tadi saya sudah share tugasnya, tolong dikerjakan. Begitu. Ditulis tangan. Ya, ditulis tangan, kemudian di scan dan dikirim ke email. Saya sudah coba di Sikado, tetapi 2 kelas yang sebelumnya tidak bisa upload dan tidak bisa download. Mungkin sedang error atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas ngedownload tugasnya nggak bisa. Terus ketika mau upload tadi sore juga nggak bisa katanya. Jadi saya kelas ini juga ya di email saja biar tidak ada kendala. Baik, untuk materi hari ini saya sudah share juga materinya ya. Jadi tolong tinggal diperhatikan. Disiapkan untuk materi malam ini yaitu kalkulator, kemudian catatan yang diperlukan karena nanti kita banyak contoh di mana contoh tersebut tidak ada di dalam PowerPoint. Karena kalau ada biasanya ketenangan begitu ya, tenang udah ada di PowerPoint gitu, tidak usah nyatet sehingga ngantuk, akhirnya tertidur. Nah, harapan saya kalau sama-sama menghitung, pegang kalkulator, walaupun kalkulatornya handphone sekarang itu paling tidak tidak akan ngantuk lah gitu ya, sambil belajar menghitung pakai kalkulator. Nah, baik, saya share screen materi hari ini. Nah, di situ terlihat mudah-mudahan sudah nampak di monitor masing-masing, di layar masing-masing. Sudah ada ya? Sudah Ya. Pak. Kalau sudah ada, coba dilihat ke layar. Kita akan sama-sama diskusi materi lanjutan yaitu measures of central tendency. Ya, measures of central tendency. Saya memberikan istilah aslinya, begitu, istilah bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena ternyata di kita di Indonesia beragam, gitu ya, istilahnya. Coba lihat di bawah. Nah, ini ada yang satu buku menyebutkan ukuran nilai pusat. Ada yang menyebutkan apa nih berikutnya? ukuran pemusatan. Ada juga yang menyebutkan Cenderungan dan seterusnya sampai ada 6 istilah. Itu hasil pembacaan saya ya terhadap beberapa buku di Indonesia. Ternyata measures of central tendency itu diterjemahkan menjadi yang tadi kita sebutkan. Nah, saya begitu, apakah mau pakai istilah yang mana boleh. Yang jelas istilah aslinya adalah measures of central tendency. Kalau bahasa Indonesianya saya lebih suka yang nomor 2, ukuran pemusatan, gitu ya, ukuran pemusatan. Nah, baik, apa itu measures of central tendency atau apa itu ukuran pemusatan? Nah, lihat ke sini. Ukuran pemusatan itu adalah nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Saya ulangi,
ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Representatif di situ maksudnya mewakili. Jadi nilai tunggal berarti satu nilai yang mewakili banyak data. Itu namanya sentral tendensi. Apa maksudnya nilai tunggal yang mewakili seluruh nilai data? Artinya begini, ketika kita dihadapkan kepada banyak angka, banyak data, misalnya ibu sebagai ibu guru, gitu ya, dihadapkan kepada, katakanlah di satu kelas ada 35 murid, gitu, kemudian ibu guru memberikan tugas dan mengumpulkan nilai tugasnya. Maka paling tidak kalau ada 35 murid berarti ada 35 data, 35 angka. Nah, untuk menyimpulkan dari 35 angka itu, maka dalam statistik tidak perlu kemudian disebutkan satu persatu. Cukup nilai tunggal yang mewakili seluruh nilai. Karena untuk mengambil kesimpulan, kita sulit kalau harus menyebutkan satu persatu. Maka diwakililah oleh satu nilai. Gitu. Kalau Ibu guru sudah tahu nih, kira-kira apa tuh yang disebut dengan satu nilai itu, mewakili keseluruhan. Misalnya apa? Rata-rata. Nah, rata-rata contohnya. Jadi contoh dari measures of central tendency itu kita sering nyebutnya rata-rata. Nah, rata-rata itu salah satu dari measures of central tendency. Gitu ya. Berapakah rata-rata nilai di kelas ini itu? Jadi satu aja kan rata-ratanya 70. Begitu ya. Padahal ada yang nilainya 75, ada yang nilainya 80, ada yang nilainya 60, ada 50, tapi dirata-ratakan menjadi satu saja yaitu 70 misalnya. Contoh yang lain. Misalnya Ibu guru ingin mengetahui berapa sih rata-rata tinggi badan siswa PAUD gitu ya. Gitu ya, supaya mengetahui tingkat gizinya gitu ya, gimana berapa tinggi badannya. Maka ketika muridnya ada 50 data tinggi badan. Nah, kemudian kalau ingin menyimpulkan tentu tidak bisa 50-50-nya. Dicarilah rata-ratanya. Nah, itu contoh yang lain. Yang lainnya lagi, misalnya kalau kita kuliah, nah ibu-ibu nih sedang kuliah nih sekarang. Begitu ya, sampai saat ini mungkin sudah ada puluhan mata kuliah ya. Ada 50-60 mata kuliah sampai saat ini. Kan ini udah semester 5. Kalau satu semester 8 mata kuliah saja sudah 40 mata kuliah. Setiap mata kuliah kan ada nilainya ya, A, B, C gitu ya. Walaupun banyaknya D misalnya. Nah, tapi ujung-ujungnya kan tidak ditanyakan seluruh mata kuliah, cukup satu nilai aja yang disebut dengan apa? Kalau mahasiswa. IPK, Pak. Nah, IPK. Iya kan? IPK tuh banyak nggak angkanya? Satu. Nilai tunggal yang representatif bagi seluruh nilai data. Paham maksudnya ya? Nah, hari ini kita akan coba bagaimana cara menghitung central tendency, untuk apa kegunaannya. Nah, salah satu contohnya tadi yang sudah kita tahu, rata-rata. Nah, bagaimana cara menghitung rata-rata? Bagaimana cara tadi kok tiba-tiba ada IPK mewakili seluruh nilai data? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, lanjutkan. Ini. Dari sekian measures of central tendency itu ternyata banyak cara. Kalau tadi kita hanya menyebut rata-rata, rupanya hanya salah satu saja dari sekian cara menghitung. Nah, coba lihat ke monitor. Paling tidak ada 1, 2, 3, 4, ditambah di bawahnya 5, ada 9. Gitu ya. Jadi kalau lihat di sini 4, nah, kan? 4, yang ini 5. Jadi ada 9 cara. Dari 9 cara itu dibagi 2. Ada mathematical averages. Ini. Dan ada positional averages. Apa perbedaannya nanti tergantung datanya. Tergantung apa yang akan diketahuinya. Gitu. Untuk mahasiswa PAUD tentu kita tidak akan pelajari seluruhnya ya. Nanti kita pilih saja
yang paling sering dipakai oleh seorang guru misalnya. Nah, saya cenderung kalau mahasiswa PIAUD cukup ini nih. Nah, ini. Arithmetic mean. Arithmetic mean itu sebetulnya tadi yang disebutkan rata-rata gitu. Cuma istilah statistiknya arithmetic mean. Gitu. Kalau rata-rata kan bahasa Sunda ya. Kalau ingin keren, arithmetic mean. Nah, kemudian nanti kita akan bahas median, mode, quartile, decile, dan percentile. Itu penting. Karena nanti Ibu juga nanti kan mungkin bukan aja ngajar PIAUD ya, bisa jadi guru SD, guru SMP ya. Nanti ini sangat penting untuk mengolah data dan menyimpulkan data. Sehingga tidak sembarangan gitu ya, tidak sembarangan. Oke, ada 9 cara, kita bahas dulu yang pertama yaitu apa di sini? Arithmetic mean. Nah, ini. Arithmetic mean. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Close caption apa nih? Bentar ya. Di saya nggak kelihatan. Nah, arithmetic mean. Lihat di layar, arithmetic mean di kita di Indonesia disebut rata-rata hitung. Rata-rata hitung. Yang tadi kita sebut rata-rata saja, padahal ada hitungnya. Atau rata-rata aritmetik. Jadi bisa disebut rata-rata hitung, bisa disebut rata-rata aritmetik. Supaya tidak berkali-kali menyebutkan rata-rata hitung, rata-rata aritmetik, ya, maka cukup disimbolkan, lihat ke layar, cukup disimbolkan ini. Nah, X ini. Nah, dibacanya itu X bar. Ya, jadi membaca ini adalah X bar. Kalau ditulis begini nih, X bar. Jadi yang garis di atasnya ini disebut bar. Jangan X di atasnya ada garis, jangan gitu ya. Tapi dibacanya apa, Bu? X bar. Nah, X bar. Apa itu X bar? Itu tadi rata-rata hitung atau rata-rata tadi sering disebutnya. Nah, ini rumusnya nih. Waduh, ya lihat nih rumusnya nih. Ada 2, 1 ini, ya, nanti kedua ini yang di bawah. Tapi kita fokus dulu yang pertama ini. Nah, itu apa maksudnya? Ini dibacanya begini, Bu. X bar sama dengan sigma XI, I mulai 1 sampai dengan N dibagi N. Ya, mungkin bingung, tapi intinya begini. Kalau ingin menjelaskan rumus ini. Jadi kalau mencari rata-rata itu, X bar itu adalah data ke-1 ditambah data kedua. Kalau ada beberapa, ditambah data ketiga, ditambah data seterusnya, mau berapa? Titik-titik nih saya tulis. XN. Maksudnya XN itu data keberapa? Mau ke 100, ke 75, ke 80, begitu. Tergantung datanya. Kemudian dibagi dengan N. Nah, ini N. N ini apa? Banyaknya data. Gitu ya. Kalau tadi ini datanya dijumlahkan, yang atas tuh, kalau yang bawah dibagi dengan jumlah datanya. Ada berapa datanya? Nah, itu rumus yang pertama. Oh iya, lupa tadi saya. Rumus yang pertama ini tergantung datanya. Jadi ada ungrouped data. Nah, ini nih. Ada satu lagi apa nih? Grouped data. Apa maksudnya ungrouped data? Data yang belum dikelompokkan. Jadi kalau datanya belum dikelompokkan, maka rumusnya ini. Tapi kalau datanya sudah dikelompokkan, maka rumusnya yang ini. Nah, tetapi kita fokus saja dulu ke yang sebelah kiri yang ini. Ya, oke. Yang ini juga baru pertama, ini yang keduanya nanti, nggak usah dilihat dulu. Yang pertama X bar sama dengan tadi sigma XI sama dengan 1 sampai dengan N dibagi dengan N. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja contoh. Ya.
Saya akan pakai contoh di Excel biar paham. Nah, saya di sini aja nih. Apakah Excel-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum nih? Sudah, Pak. Oh, oke. Kalau sudah, takutnya belum. Kalau belum, nanti saya ngomong sendiri jadinya. Nah, saya perbesar dulu. Ya, baik. Contoh yang pertama misalnya ya. Nah, kelihatan saya ngetik? Kelihatan, Pak. Lihat, Kelihatan, Pak. Baik, contoh yang pertama misalnya ya. Diperoleh data nilai murid, data nilai tugas ya, murid, data nilai tugas apa misalnya, matematika gitu ya, apalah matematika sebanyak 12 orang murid misalnya. Jangan banyak-banyak supaya nanti ngitungnya nggak terlalu susah, karena ini contoh. Nanti yang susah mah kalau tugas ya. Jadi saya contohnya 12. Mau 120 boleh. Tapi kan kalau 120 nanti ngitungnya jadi lama sampai jam 12 subuh, jam 12 malam. Nah, jadi misalnya 12 orang, mau 120, mau 1.200 boleh. Nah, diperoleh data nilai tugas matematika sebanyak 12 orang murid. Nah, datanya data yang ungrouped, datanya belum dikelompokkan. Jadi datanya hanya seperti ini misalnya ya. Si A nilainya 65 gitu kan. Si B 70. Kemudian ada yang dapat 85, ada yang dapat 80, ada yang 75 lagi, bisa sama kan beberapa murid ya. Ada yang 60 begitu, ada yang 90 gitu ya. Atau mungkin juga ada yang berapa? 50 juga mungkin ada. Ini baru berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 baru 8 ya. Oke, misalnya berapa lagi? 55. 95 boleh. Sok, mau berapa lagi? 55. 55. Tidak harus pas juga boleh ya. Misalnya berapa? 60. 60 boleh. Udah belum? 12 belum? 4 tambah 4 8. Satu lagi berapa? Satu lagi, Pak. Ya, satu lagi. 5, Pak. Berapa? 75. 45 boleh. Nah, gitu. Misalnya ya, diminta berapa X barnya atau rata-rata hitungnya. Nah, ini. Berapakah X barnya? Tanda tanya, kemudian jelaskan. Nah, gitu. Berapa X barnya dan jelaskan apa maksudnya gitu ya. Nah, maka ini data cocok pakai rumus yang tadi, X bar sama dengan, nah gitu. Tadi kan saya nulis X1 ditambah X2. Lihat nih cara bacanya, dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. Begitu. Ya, terus lanjutkan ke bawah. Mau pakai sigma yang tadi boleh sama. Berarti X bar sama dengan, bagaimana nih? 65 tambah 70 tambah Ditambah 85. berapa? Tambah 70. Tambah 70 tambah berapa? Tambah 85. 85. Lihat, dan seterusnya, ini supaya cepat, dan seterusnya sampai terakhir ditambah berapa? 45 dibagi, nah dibagi sini adalah jumlah muridnya. 12. Berapa jumlah muridnya? 12, Pak. 12. Berarti berapakah X barnya? Siapkan kalkulator, silakan jumlahkan. Kalau pakai kalkulator itu tambahkan sama dengan dulu, baru dibagi. Jangan tambah bagi gitu. Tapi tambah setelah terakhir sama dengan baru bagi, karena nanti hasilnya akan beda. Terus biasakan untuk nilai ini ambil 2 desimal gitu ya. Hasil akhirnya ambil 2 desimal. Karena NEM misalnya nilai Eptanas murni atau apa kan itu selalu 2 desimal ya. Nah, begitu. Coba berapa? Ada yang sudah menghitung? Kalau 2 orang, 3 orang sudah sama, kelihatan, Pak. itu biasanya
Sudah benar. Pak, nilainya nggak kelihatan, Pak. Sok Sama jumlahkan Bapak dulu lah. kelihatan. Berapa hasil penjumlahannya? 830. Ada yang sama 830? Belum, Pak, hitungnya juga. 800. Ya. Jangan sambil nyambel kalau ngitung. Bapak itu nggak kelihatan 30 nilainya. dibagi Pak. 12 Oh, sama nggak dengan kelihatan di atasnya ya? Iya. Boleh. Ah, ini, sok. Hitung. 69,16. Saya ingin jumlahnya dulu. Sama nggak jumlahnya dulu? 830, Pak. Berapa? 830. Oke, 830. Berarti sama beberapa orang biasanya udah benar. Berarti 830 dibagi berapa? 12. 12. Sama dengan berapa? 69,16. Pakai 2 desima. 69, 16. 69,16. Koma ya? 6 Gitu. koma. Apa artinya? Jadi rata-rata nilai tugas matematika dari 12 orang murid tersebut adalah 69,16. Begitu. Ya. Itulah cara mencari rata-rata. Jadi ditambahkan baru dibagi jumlah data. Paham ya? Itu kalau nilai. Sama juga kalau tinggi badan. Ada berapa muridnya di kelas. Ingin menghitung berapa rata-rata tinggi badannya supaya diketahui. Atau berapa berat badannya. Misalnya ya, supaya diketahui apakah tingkat gizinya, tingkat kesehatannya. Itu sama saja seperti itu. Kata Ustadz. Gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Jadi kesimpulannya, rata-rata nilai tugas matematik untuk 12 orang murid tersebut 69, Bapak suaranya kecil. halo? Kecil nggak sekarang? Suaranya dangu pisan, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Sinyal itu Mas. Berarti di Ibu Yanti yang nggak ada. Bu. Iya, dia bisa. Besar di sini mah Bu Yanti. Tuh, Suara bagus bapaknya katanya besar. Bu. Bu Yanti suaranya jelas. Ibu perbesar Bu di laptop, di HP Bu. Ibu pakai laptop atau HP Bu? Bu Yanti. Tuh, teka danguan ke Bu Yanti. Ina abad kita. Ah, kade Bu, meledak Bu. Loading Bu Yanti. Kunaon tuh, Bu? Bapaknya suaranya tayaan. Luka. Biasana pami aya telepon Bu Yanti janten teh suaraan di HP mah. Oke lah, Kak. Tenang Bu, nanti ada rekamannya kan. Nah, nanti saya share rekamannya. Lanjut. Ya, itu baru rumus yang pertama. Nah, sekarang kembali ke yang tadi share screen-nya ya, yang ini nih. Yang ini. Nah, sudah kelihatan Bu, ini PowerPoint-nya? Belum. Belum ya. Sebentar. Berarti saya salah. Saya salah tadi. Ini nih. Sudah kelihatan? Dapat. Iya. Dapat. Aduh, ini kok nggak bisa dihapus ya. Nah, kalau udah lama nih nggak bisa dihapus. Baik, berarti sekarang rumus yang kedua nih. Nah Bu, nih yang ini nih. Apa perbedaannya? Nih lihat ada X bar tapi di sininya pakai W. W itu weighted bahasa Inggris ya. Di Indonesia disebut bobot atau timbangan. Nah, jadi bedanya rumus ini adalah X barnya, X-nya nilainya tadi dikalikan dengan bobotnya. Bobot itu adalah kadar dari nilai tersebut. Bisa karena lamanya, bisa karena tingkat kesulitannya,
Bisa karena hal-hal yang lainnya, sehingga setiap nilai itu ada bobotnya. Ini rumusnya nih Bu. Nah, ini kalau ditulis rumusnya itu adalah seperti ini. X bar weighted, nah, atau saya kembali lagi ke yang tadi. Ya, saya tuliskan karena tadi sudah tahu kan, sudah ingat. Saya kembali lagi ke yang Excel. Nah, ini. Ya, kembali ke yang baru. Nah, ini. Saya perbesar lagi supaya nanti kelihatan. Nah, 14 sajalah ya. Tadi kalau diperhatikan, rumus yang kedua itu, karena ini tergantung kasusnya ya. Begini, X bar weighted sama dengan sigma XI WI dibagi sigma WI. Nah, ini rumusnya. Ini sebetulnya bisa ditulis gini, X bar W sama dengan berapa data pertama, X1-nya dikalikan bobotnya berapa. Ditambah berapa data kedua, dikalikan bobot keduanya berapa. Dan seterusnya. Dibagi sigma, dibagi W1, ditambah W2, dan ditambah seterusnya. Nah, ini maksudnya. Kalau susah misalnya melihat rumus ini. Kelihatan ya? Bapak suara kejelas. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Suaranya nggak jelas katanya, siapa nih? Kelihatan, Pak. Kosma. Nah, baik, kalau kelihatan supaya paham, mungkin kalau melihat rumus ini agak membingungkan, ya. Biasanya kalau sudah contoh gampang, langsung ke contoh, ya. Nah, ini contohnya nanti Ibu bisa menghitung IPK nih nanti ya sendiri. Tapi sebelum ke IPK, saya kasih contoh supaya memahami apa itu bobot, begitu ya. Jadi tadi bobot saya sampaikan adalah kadar daripada nilai itu. Nilai data itu bobot ya. Contohnya misalnya gini ya, seorang mahasiswa memperoleh nilai mata kuliah statistika dari dosen misalnya ya sebagai berikut. Kebaca nggak Bu? Baca, Pak. Baca, Pak. Baca ya. Kalau Yang trouble-trouble nggak usah masalah lah. Nanti kan ini ada rekamannya ya, tinggal nanti disimak lagi rekamannya. Itu supaya tidak ini ya, tidak stres ya. Asal mau kan rekaman mah nanti Ibu sambil tidur juga didengaran rekamannya kan bisa gitu. Jadi nggak usah stres, santai saja. Mudah-mudahan rekamannya lancar. Ya. Nah, begini, seorang mahasiswa memperoleh nilai mata kuliah statistika dari dosennya. Saya contohnya ini mata kuliah karena biasanya ada bobotnya gitu. Kalau yang di PIAUD itu agak susah contohnya. Ya. Nah, misalnya gini. Nilai tugasnya. Nah, kan nilai itu beragam. Nilai tugasnya si mahasiswa tersebut dapat 70 misalnya. Kemudian UTS-nya dapat 85 misalnya. Kelihatan ya? Dapat UAS-nya 95 misalnya. Oh, lihat tuh. Seorang mahasiswa memperoleh nilai mata kuliah statistika dari dosennya sebagai berikut. Nilai tugas tugasnya 70, UTS-nya 85, UAS-nya 95. Nah, ini bagaimana cara dosen tersebut, karena nilai itu kan harus satu kan, harus disimpulkan berapa berarti ke mahasiswa tersebut nilainya. Nah, maka kan gini Bu, antara tugas, UTS, UAS, misalnya gini saya tanya ke Ibu Minarti misalnya yang kelihatan di sini kameranya. Ibu Minarti ya, betul ya? Maaf kalau salah. Betul, Pak. Atau sama Ibu Siti Supriyatin. Nah, Ya, Pak. yang kelihatan aja kameranya.
bukan pilih-pilih ya. Nah, misalnya gini, Bu, kira-kira menurut Ibu antara tugas, UTS, UAS, beda nggak tingkat kesulitannya? Beda. Beda, Pak. Nah, beda kan? Kira-kira antara tugas dengan UAS mana yang sulit? UAS. UAS biasanya. Ya, kalau tugas mah Ibu bisa ke temannya, nggak ketahuan sama dosen. Betul. Terus kalau tugas biasanya mau mengerjakan berapa jam, berapa hari, tergantung di jadwalnya, bisa kan? Tapi kalau UTS, UAS kan tidak. Biasanya di kelas, diawasi oleh dosennya. Nah, itu yang dimaksud dengan bobot. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan bobot. Jadi, tingkat kesulitannya. Nah, misalnya, si dosen tersebut memberikan bobot. Nah, dosen memberikan bobot sebagai berikut. Ini tergantung kebijakan dosennya, gitu ya. Kalau kampus ada juga yang menentukan bobotnya, begitu. Nah, misalnya nilai tugasnya ini bobotnya katakanlah 20%, pakai persen, berarti tingkat kesulitannya 20%. Kemudian UTS, nah, misalnya 30%. Kemudian UAS 50%. Berarti semakin tinggi bobot, tingkat kesulitannya pun semakin tinggi. Makanya pakai bobot. Kan begitu ya, misalnya dalam menentukan apa tuh, sekarang ada zona ya. Untuk yang zona dekat ke sekolahnya sekian persen kan begitu ya, untuk nilainya sekian persen. Nah, itu bobot. Ibu tahu nggak tentang penjonaan itu? Saya kurang tahu. Tapi kurang lebih itu pakai bobot. Tahu nggak ada yang menyekolahkan ke SMP atau SMA? Kan zonasi kan ya? Iya, Pak. Itu kan ada bobotnya yang terletak di zonasi berapa bobotnya. Iya, Kan gitu kan ya? Kemudian yang terdekat bobotnya berapa nanti dihitung. Nah, itulah bobot. Gitu maksud saya. Nah, lihat nih. Sekali lagi, penentuan bobot ini bisa ditentukan oleh dosen tersebut, tergantung dari tingkat kesulitan nilai itu. Ya. Nah, maka kalau misalnya ditanya berapakah gitu ya, nilai rata-rata mata kuliah tersebut. Yang diperoleh oleh mahasiswa tadi. Nah, gitu ya. Ini ada bobotnya nih, ya. Berarti kita jawab ya. Kita jawab ini. Ini tidak bisa pakai rumus yang tadi yang awal, tapi pakai yang bobot. Ya. Nah, berarti X bar weighted begitu. Ini saya langsung rumusnya tadi sudah ditulis, saya langsung saja. Berarti 70 kali berapa? 20. 20%. Ditambah 85 kali 30% ditambah 30%. Ditambah 85 kali 30. Ada alitan deh. 10%. Ditambah berapa? 95 kali 50% dibagi 20 tambah 50 100 Ditambah 30%. 100% itu 1 loh. Berarti coba hitung X bar weighted sama dengan satu-satu Bu hitung. 70 kali 20% kan 14. Ya kan? Ditambah kami latihan hitung persen. Sama 25,5. Iya, 25,5. 47,5. Berapa?
47,5. 47,5. Ya, betul. Dibagi 1 karena 100% itu 1. Nah, Jadi itu hasilnya. tolong ditambahkan berapa nih? 39. 87. 39. Ya, 87. 87 pas ya? Ya, 87 pas. 87 dibagi 1 ya tetap berapa? 1. 80. Itu. Gimana? 87 Pak tetap. 87. 87. Betul 87 kan? Pak. Ya. Ya. Iya. Nah, tuh itu. Jadi nilai yang diperoleh oleh mahasiswa tersebut untuk mata kuliah statistik berapa? 80. 80. Jadi mungkin bisa dapat A ya, tergantung rentangnya. Kalau 87 itu dapat A, B atau C. Nah, biasanya 87 itu pasti kategorinya A ya. A betot, Pak. Ya, A betul. Begitu caranya. Ya. Gitu. Itu ada bobotnya. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya X bar weighted. Sekarang coba Ibu bayangkan kalau tanpa pakai bobot ya, coba tanpa dipakai bobot. Berarti kan dijumlahkan saja ya. 70 ditambah 85. Ini yang tanpa bobot nih. Ditambah 250. 95 dibagi 3 ya. Bagi 3 kan? Ya, Ini dibagi kalau 3. tanpa bobot. Berapa nih? 250 dibagi 3. 250 dibagi 3. 3. Betul 20? 83,3. Duh, 83,3. 3. Sementara yang tadi berapa, Bu? 87. 87 Pak. Oh, beda kan ya? Yang ini mah kelihatannya mungkin B betot. Nah, gitu. B betot ya. Kalau ini Kalau bisa yang- A ya. A Iya, betot. Pak. Beda kan? Jadi perlakuannya beda. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa beda? Karena ada bobotnya tadi. Karena ada bobotnya. Dan kebetulan dia UASnya tinggi nilainya ya. Berarti yang bobotnya tinggi itu akan, yang bobotnya dia memperoleh nilai tinggi itu akan bagus. Coba lihat di sini nilainya. UASnya dia dapat nilainya berapa, Bu? 9? 95. Bobotnya tinggi berapa persen? 50%. 50, makanya dia tinggi gitu. Kalau UASnya kecil, dia akan makin kecil karena bobotnya tinggi UASnya. Jadi kalau nilainya kecil jadi ikut lebih kecil lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh X bar weighted yang dibobot. Satu lagi yang dibobot ini contohnya. Nah, ini menentukan IP mata kuliah. Nah, Ibu kan tahu ya sekarang sampai dengan semester 5 punya IPK tuh berapa IPK-nya. Nah, IPK itu salah satu contoh perhitungan X bar weighted. Gitu. Nanti kalau sudah hafal cara menghitungnya, nanti coba dicek IPK Ibu. Benar nggak? Sesuai nggak dengan yang tertera di transkrip nilai? Jangan-jangan petugas akademiknya salah tuh menghitungnya ya. Coba nanti kita praktekkan. Contoh berikutnya. Masih X bar weighted, yaitu tentang IP. Indeks prestasi kumulatif itu salah satu contoh daripada perhitungan X bar weighted. Gitu ya. Langsung contoh yang kedua. Misalnya begini. Contohnya nggak usah banyak-banyak. Misalnya 1 semester saja. Nanti kalau Ibu mau menghitung 5 semester boleh. Saya hanya ngasih contoh 1 semester. Tanya ya begini. Diperoleh. Ini kecil ya. Saya perbesar dulu. Ibu masih ingat nggak nilai-nilai ketika semester 1 ada mata kuliah apa saja begitu? Kalau nilainya kita bisa ngarang. Tapi Ulumul Quran. gimana? PPK. Ulumul Quran. Nah, Bahasa Arab. waktu semester 1 ya? Ya. Iya, Ya, Pak. ya. Coba perhatikan. Saya HIK. ya, contohnya begini aja. Diperoleh, diketahui lah. Diketahui nilai yang diperoleh Di kan semester mahasiswi Piaudi, ketahui nilai yang diperoleh mahasiswa Piaudi pada semester 1 misalnya. Nah, di sini ada nama mata kuliah, kemudian dapat nilai mata kuliah.
Ini kebaca nggak nih? Baca, Pak. Nama Baca, mata Pak. kuliah, kemudian nilai, kemudian SKS. Sok, tadi mata kuliah pertama apa? Ulumul Quran ya? Ulumul Quran. Apalagi? AIK. Bahasa Arab. AIK. Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Ya, Inggris. bahasa Inggris. Apalagi? PKN. Apa? PPKN. PPKN. Terus? KWU. KWU, kewirausahaan. Terus? Hadis. Hadis, ya, sok, seingatnya aja lah. Apa? Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bahasa 7. Inggris. Apa? Udah bahasa Inggris mah. Ada lagi nggak? Atau Bahasa Indonesia. Topik teh apa itu Kak? Semester 1 teh? Filsafat. Nah, filsafat, nggak apa-apa lah, salah juga. Ini kan hanya Iya. contoh ya. Ya, ini kan hanya contoh, Muhammadiyah. nggak apa-apa. Ilustrasi aja ini. Tapi maksud saya supaya contohnya agak mendekati kesesuaian. Misal ya, misal ini saya kira-kira aja. Misalnya ini A, Tasawuf. variasi ini B. Ya ini B lagi misalnya. Ini ada yang C misal. Dapat A lagi misalnya. Ini dapat B. Mau apa lagi? C. A misalnya. Nah, tahu nggak SKS-nya? Pengukuran berapa? 2 ya? 2. AIK 3 ya? Bahasa Arab 2. bahasa apa yang Bahasa Arab berapa? bahasa Arab 3, Pak. 3. Oke. Salah juga nggak apa-apa. Ini mah contoh. Bahasa Inggris 2 ya? PPKN 2. 2. KWU 3. Ini supaya variasi nih. Hadis 2 ya? Hadis 2, 3? 2. 2. Filsafat 2 ya? 2. Supaya variasi. Nah, lihat. Ibu lihat nih. SKS itu adalah bobot. Paham? Nah, di sini SKS itu contoh dari bobot. Kalau tadi bobot pakai persen ya, tugas sekian persen. Kemudian apa tadi? UTS sekian persen. Nah, ini bobot itu adalah SKS. Oleh karena itu kenapa ada yang SKS 2, kenapa ada yang SKS 3? Tergantung dari materi dan tingkat pencapaian dari mahasiswa yang harus diperoleh. Makanya SKS-nya beda-beda ya. Kenapa misalnya Ulumul Quran 2 tapi AIK 3 misalnya, bahasa Arab 3 misalnya. Nah, itulah bobot. Jadi sebetulnya SKS itu adalah apa? Bobot. Maka misalnya kalau dari sini berapakah IPK-nya misalnya ditanyanya ya. Berapakah IPK atau IP? Biasanya kalau satu semester mah IP, indeks prestasi. Kalau pakai K itu biasanya nanti terakhir setelah satu semester 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya IPK kumulatif. Nah, tapi kalau satu semester biasanya IP saja, indeks prestasi. Tapi kalau IPK indeks prestasi kumulatif. Biasanya IPK itu kalau beberapa semester atau kalau sudah lulus itu istilahnya IPK. Oke, sekarang misalnya berapakah IP? Nah, tanda tanya di sini. Maka IP di sini sama saja dengan X bar apa tadi? X1. X bar weighted sama dengan X bar weighted. Nah, bagaimana nih caranya? Gitu ya, cara menghitung ini. Nah, maka langkah ini pertanyaannya berapakah IP? Atau dengan kata lain, berapakah X bar weighted? Ini saya hapus yang ini. Saya hapus. Oh, ini bisa dihapus. Ya. Nah, ini soal udah sampai sini ya. Ini ada data berapakah IP atau berapakah X bar weighted? Karena X bar weighted di sini sama aja dengan IP disebutnya. Kalau di dalam contoh ini. Maka langkah yang pertama ini soal udah sampai sini. Nah, ini berarti kita buat kolom baru di sini, yaitu untuk ini berarti ini SKS ini adalah W. Ya, SKS ini adalah W. Bobot ya.
bobotnya. Iya, Pak. Nah, yang nilai ini adalah XI-nya. Ini WI-nya gitu. Nah, tetapi kan nilai tidak boleh dalam bentuk angka, tidak boleh dalam bentuk huruf supaya bisa dikalikan. Maka yang nilai harus diubah dulu menjadi angka. Anda tahu berapa yang A ini kalau diangkakan? 4. 4. B 3, 5. 3, C 2, 2, A 4, D 3, C 2, A 4. 4. Nah, terus sekarang buat kolom baru yaitu XI dikalikan WI. Kan begitu tadi rumusnya. Nah, berapakah XI dikalikan WI? Berarti ini 4 kali 2, 8. Yang ini berapa? 9. Ini coba supaya lurus ya. Ini berapa nih? 9. Kemudian 4, 8, ya. 9, 4, 8. Nah, ini dijumlahkan. Ini hasil penjumlahannya adalah sigma XI WI. Nah, berapa? Tolong kalkulator cepat. 77. Berapa? 77. Yang ini. 77 katanya. Nah, ada yang beda coba. Ini kan 17, 26, 30, 38, 47, 61, 69, coba ulangi. Oh, ini nggak kehitung tadi. 17, 26, 30, 38, 47, 51. Kok 59 saya sih? Iya, 59. Iya, Oh, ini banyak banget 77. Oke, nggak apa-apa. Makanya harus ada beberapa orang yang ngitungnya. Jadi ini. Berapa tadi? 12. 59, Pak. 59. Kok banyak banget ya. Nah, berarti sekarang sudah bisa ketahuan berapa X bar weighted-nya. Ini berarti dijumlahkan dulu WI-nya lagi. WI-nya berapa nih? WI kan yang ini nih. Nah, yang ini. Coba jumlahkan. 7, 10, ya. 15, 16, 19, 21, 25. Ini. Sorry. WI itu ini nih. Ini mah nilai ya. Yang ini nih. Yang ini. 19, Salah. Yang ini nih. 19. Berapa? 8, 10, 5, 8, 10, 12, 15, 19. 19. Maka sekarang X bar weighted sama dengan 59 dibagi berapa? 19. Dibagi 19. Nah, maka X bar weighted sama dengan, nah inilah IPK-nya. Pakai 2 angka di belakang koma, coba berapa? 3,10. 3,10. Nah, inilah jawaban IPK-nya. Begitu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Masing-masing nilainya. Jadi kalau nanti staf akademik salah ngitungnya, Anda bisa protes tuh. Ini kenapa IPK saya 3,1 padahal 2,7 loh, misalnya. Silahkan. Bisa ya nanti kalau dipraktekkan ya. Insya Allah. Bisa, Pak. Pak, berarti WI itu dijumlahkan ya Pak, bukan jumlahnya ya? Bukan berapa? Gimana? Iya, dijumlahkan. Ya, ya. Dijumlahkan. Kan tadi bobot juga dijumlahkan kan jadi 100% ya. Ya. Bapak Nah, kan maaf. ini SKS itu kan bobot. Jadi dijumlahkan. Ternyata jumlahnya berapa tadi? 19. 19. Gitu. Nah, itulah IPK. IPK itu sama saja dengan perhitungan X bar weighted. Sok, ada pertanyaan?
Nah, kalau tidak ada, nah yang terakhir nih yang grouped data. Saya yang ini stop dulu. Kembali ke yang tadi. Ini. Nah, ini. Oh, nggak bisa ini. Nggak bisa dihapus. Sudah lama tadi, kelamaan. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang tolong lihat ke monitor. Untuk yang grouped data. Ya, yang ini. Nah, grouped data ini. Yang ini ya, grouped data nih. Grouped data itu kalau datanya dikelompokkan. Cara menghitung X-bar-nya ini nih. MDI dikali FI dibagi sigma FI. Gitu. Apa MDI? Lihat di bawahnya. Nah, MDI adalah midpoint. Midpoint. Sedangkan FI adalah apa? Frekuensi. Frekuensi kelas. Midpoint dulu kita sudah pernah belajar ya. Midpoint. Rata-rata. Iya, midpoint apa? Rata-rata. Midpoint apa coba? Nilai tengah. Titik tengah. Rata-rata ya, Pak. Titik tengah, ya kan? Titik tengah. Titik tengah. Masih ingat nggak dulu kita pernah menghitung titik tengah kelas? Midpoint itu titik tengah kelas, ya. Ingat-ingat rumusnya yang ini, ya. Karena saya akan pindah layar nih. Ini rumusnya. Nah, saya kembali ke layar yang tadi untuk langsung ke contoh biar paham. Ya, ruang kosong lagi. Saya perbesar lagi supaya ini. Nah, kalau saya tuliskan tadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma MDI dikalikan FI dibagi sigma FI. Nah, ini rumusnya. Kalau datanya berkelompok atau disebut grouped data. Grouped data. Di saya belum muncul, Pak. Nah, kalau bahasa Inggris. Ada, Pak. Gimana? Belum ada. Belum ada. Waduh. Kenapa nggak dari tadi? Nah. Nah, ini. Ada ya? Ada. Ada. Nah, ini saya ulangi lagi ini. Nah, ini X bar sama dengan sigma MDI FI per sigma FI. Ini untuk grouped data. Untuk grouped data. Grouped data apa? Kalau datanya dikelompokkan. Nah, ini grouped data. Nah, contohnya langsung aja supaya paham. Paham, langsung saja ya. Diperoleh ya nilai misalnya apa? Tugas agama siswa kelas 1 SD apa Cangkuang misalnya. Sebagai berikut. Nah, datanya beda sekarang karena data yang dikelompokkan. Data yang dikelompokkan itu data dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi datanya seperti ini. Interval nilai gitu. Satu lagi adalah jumlah muridnya. Jadi harus datanya yang begini. Ya. Interval nilainya bagaimana? Karena sudah tahu ya. Misalnya saya ngasih contoh yang interval nilainya mulai berapa? 55. Ya, agak beda ya. Misalnya, saya contohnya supaya agak beda dari mulai 35, saya panjang kelasnya misalnya 12, berarti ini 4, 7. Kalau 12 lagi berapa? 5, 9 ya. Kan ini interval kelas harus sama kan?
Terus Iya. berapa? Tambah 12 lagi? 71. Betul? 1, Berapa lagi? 3, 83. 95. Udah aja 5 kelas lah. 5 5 kelas ya. Oke, berarti ini berapa coba? Oh, cepat. Berapa? Batas atasnya nih. UCL-nya. CL-nya Oh, kan lupa lagi. 46. Berapa? 46. 56. Terus ini 50. 58. 58. Tuh, kan kalau yang kemarin ngerjakan itu tahu pasti. 70. Berapa? 70. Berapa lagi? 82. 82. Berapa lagi? 9. 94. 82, 94. 94. Tuh. Nah, begitu caranya. Ini maksudnya data yang dikelompokkan itu dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, ini tidak bisa pakai rumus yang tadi yang awal, kecuali pakai rumus ini yang atas ini, ya, yang atas ini nih. Nah, baik. Sekarang ini datanya. Sekarang jumlah muridnya berapa? Ini supaya tidak tumpang tindih, saya geser ke sini. Jumlah murid. Nah, ini saya kira-kira saja. Misalnya yang 35 sampai 46 ada 5 murid. Yang ini ada 12 murid, yang ini 25 murid, yang ini 10 murid, yang ini 3 murid. Nah, gitu. Kalau dijumlahkan berapa nih? 17, 17, 42, 52, 52, 52, 55. Nah, 55. jumlah 55. Total ya. Nah, gitu. 55. Nah, dari data ini misalnya, ini ada interval nilai. Tadi yang tugas agama itu. Datanya seperti itu. Kemudian ditanya, nah dari soal ini ya, dari soal ini ditanya berapakah X barnya. Dari soal ini berapakah X barnya? Stop. Berapakah X barnya? Dan jelaskan misalnya. Jelaskan. Nah, gimana nih? Kalau seperti ini tidak bisa pakai rumus yang tadi yang awal, tapi harus pakai rumus yang tadi saya tulis di atas ini. Nah, yang ini. Berarti pertama-tama ya, udah nih soal sampai di sini ya. Soal sampai di sini. Berarti Anda harus membuat tabel pembantu. Pertama-tama karena ini soalnya harus ada MDI, berarti sekarang cari MDI. Di luar. MDI. Midpoint. Cari midpoint antara 35 sampai 46. Berapa midpointnya? Ayo. 35, 46. Gimana cara cari midpoint gimana? Masih ingat nggak? 46 tambah 35 dibagi 2. Nah, gitu. Kayak Maaf. berapa? Berapa? Cepat. Kan ada kalkulator. 40, 10,5. 5. 40, 40,5. bawa kalkulator nggak? Makanya tadi saya siapkan kalkulatornya biar sambil latihan menggunakan kalkulator juga nih, karena statistik ini harus latihan menggunakan kalkulator. Berapa? 40,5. Ya, yang ini terus. 47 sampai 58. Cepat. Kan cuma ditambah dibagi 2 gitu aja. Makanya setelah ditambah sama dengan dulu, baru bagi 2. 52,5. Berapa? 52,5. Iya, 52,5. Terus berarti yang ini pasti 64,5. Yang ini pasti berapa coba? 76,5. Sok dicari kalkulator. Yang ini pasti ke bawah nih. Yang ini pasti 88,5. Begitu. Ini apanya? MDI ya?
MDI. MDI itu bagaimana? Ini ditambah ini bagi 2. Yang ini berarti 47 tambah 58 dibagi 2 begitu. Yang ke ini yang ketiga 59 tambah 70 dibagi 2 dan seterusnya. Berarti MDI sudah ketemu ya. Nah, sekarang kalau di sini di mana FI itu yang mana coba? FI yang mana di ini? Lihat ke monitor. Yang namanya FI yang mana? Kan lupa lagi. Jumlah murid. Jumlah 55 bukan, Pak? murid. Berarti jumlah murid itu adalah F1. FI. itu kan FI ya. FI itu maksudnya F1, F2, F3, F4 karena gitulah. Nah, tadi rumus coba lihat ke atas. Rumus menginginkan ada MDI dikalikan FI. Nanti dibagi apa? Sigma FI. FI Berarti sekarang cari apa? itu berarti 40. Jumlah MDI. Nah, berarti buat tabel MDI pembantu dikali lagi. FI. Buat tabel pembantu yaitu MDI dikalikan apa? Dikali FI dibagi Nah, FI. yang mana kali mana coba? 40,5 40,5 dikali 5 dibagi 5. Dibagi Enggak. Kali aja MDI kali FI. 40,5 dikali 5. Dikali 40,5. bagi 5 dari mana? 40,5 dikalikan 5 itu aja. Tulis di sini. Berapa? 202,5. Berapa? 202,5. 202,5. 202,5. Ini 630. 630. Pas ya? Pas. Pas. 70. Terus. Cepat. 1612,5. 1612,5. Ya, oke. Sampai 1000 ya? Iya, bisa ya karena kali 12 ya. Terus yang ini. 229,5. 229,5. 229,5. Udah ya, 1, 2, 3, 4. Satu lagi ya? Satu lagi yang ini. Bukan, Pak. 76,5 kali 10 ya harusnya ya. Pak, itu yang 765. 765. 765 kali 10 ya, Pak. 76,5 kali 10 kan? Ya, harusnya Salah jadi berarti. 765. Ini salah ya? 265 ya salah, Pak. Yang terakhir Salah nih. 265,5. Nah, ini. Berapa yang benar? 706. 765. Nah, baru yang ini, nih. 265. Berapa? 265,5. Iya, 2 berapa? 265,5. Nah, ini semua dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan ini adalah sigma MDI dikalikan FI sama dengan berapa? Ini dijumlahkan, tolong kalkulator agak cepat. $3.475. 3.475 ya. Ya, oke. Sebentar. Berapa? 3.475,5. Ya, oke, sama nih beberapa orang ya. Nah, udah selesai belum nih? Belum. Belum, karena baru ini. Nah, ini kan sigma MDI FI. Tadi sigma FI-nya berapa, Bu? 55. 55. Ini ya. 55 itu adalah sigma FI. FI. Berarti sekarang X bar sama dengan kan sigma MDI dikalikan FI dibagi sigma Bagi FI. Berarti apa dibagi apa coba, Bu? berarti
3 34,5 75 dibagi 475 dibagi bagi berapa? 55. 55. Nah, berapa? 63,19. 63, ketemulah. Itulah 191. rata-rata hitung untuk data yang berkelompok. Berarti dari murid ini, ya dari murid ini, berapakah nilai rata-rata tugas agamanya di kelas itu? Berarti nilai rata-ratanya 63,19. Ini jawabannya. Begitu. Ya. Jadi tidak dikira-kira lagi Ibu sekarang jadi guru, bisa menghitung rata-rata nilai muridnya, bisa menyimpulkan apa maksudnya dan seterusnya. Ya, termasuk tadi bisa menghitung IPK. Ternyata IPK itu perhitungan dari measures of central tendency. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini, ya, kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup. Jadi sudah apa tadi 2 materi ya, menghitung rata-rata hitung untuk data yang tidak berkelompok, menghitung rata-rata hitung berkelompok. Data yang tidak berkelompok tadi ada 2, ada X bar dan X bar weighted. Gitu ya. Saya stop screen dulu. Nah, Sok, silakan ada yang mau screenshot? Ada yang pakai laptop nggak? Dibantu screen. Dibuka semua, nggak apa-apa sambil diselimut juga. Sini, Bapak teh mau ada di sini nih. Ada yang udah screenshot belum? Ada yang sudah screenshot belum? Atau sama saya? Boleh. Ini anak ikut-ikutan itu. Bentar. Mana ya? Screenshot. Apa ya? Nah ini. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ini hanya satu. Kesananya nggak pada buka kamera, jadi satu aja. Oke, saya sambil nunggu adakah yang bertanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Bapak, itu untuk tugas berapa lama pengerjaannya? Sekarang tuh sebelum Senin lah ya. Langsung di email ya. Baik, Senin. Pak. Kapan Pak? Senin. Siap Pak. Ya, Senin udah harus di email kan. Kan di email tuh ketahuan yang ngirim Senin, jamnya gitu. Pokoknya saya hari Senin, jamnya terserah. Kirimnya Bebas, Pak, nyampe malam juga nggak masing-masing apa-apa. kolektif? Masing-masing kan ada emailnya kan. Saya supaya bisa ngecek emailnya nanti. Makanya di subjek emailnya kan ada situ perintahnya. Di subjek emailnya tulis nama Anda dan kelasnya. Misalnya Neni Suraini Piaud 5B gitu. Yanti Suryanti Piaud 5A misalnya. Ya Surya misalnya. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ada lagi pertanyaan? Bapak itu kode berkasnya apa Pak? Nggak usah. Nggak usah, itu aja. Di berkasnya gini ya, di berkas jawabannya tulis juga nama, NIM. Kalau di berkas jawabannya ya sebelum ngejawab itu nama, NIM, mata kuliah, dosen pengampu, tulis semua. Tapi kalau di subjek emailnya, kan di email ada subjek ya.
Ya ada. Tuliskan nama tuliskan nama gitu ya, tugas 1, kemudian kelasnya. Tadi Neni Sureni tugas 1 apa? Kelas Piaudi B misalnya gitu. Maksudnya nanti kalau saya ngecek di subjeknya ketahuan langsung. Upami kertasna Pak Wios anu kertas biasa. Mangga. Anu penting mah kebaca ke. Di buku catatan Pak boleh Pak? Boleh, iya boleh. Silahkan. Yang penting nanti hasil screenshotnya, hasil fotonya kebaca. Caranya gimana kebaca tidaknya? Hasil screenshotnya baca oleh sendiri. Kalau oleh sendiri aja sudah nggak kebaca, berarti oleh dosennya juga sama gitu. Kalau oleh sendiri, wah ini bagus nih, ya berarti oleh dosennya juga bagus kebacanya. Gitu aja caranya. Gitu ya. Kalau oleh sendiri dibacanya enak, bagus, oh berarti nanti hasilnya juga begitu di saya. Ya, baik, saya kira cukup. Ini sudah malam, ya waktunya berselimut. Gitu ya. Terima kasih. Ya, ini kalau di rumah begini nih, makanya saya suka di kampus. Banyak gangguan. Ini incu-incu nih. Sama ya Pak. Gadis-gadis. Kirain anak Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, Wilujeng. Wilujeng Bapak. Wilujeng lolos. Saya live ya, live. Masih Pak. Iya Pak, mangga. Hatur